Muga-muga kabeh sing rawuh atine waras. Amin. Ning Taiwan waras, mulih waras. Amin. Fisike waras, atine waras. Amin. Dompete waras, rekeninge waras. Amin. Yang mau menunggu sampai akhir pengajian selesai, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kehidupan yang istiqomah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Dikaruniai keluarga yang sakinah. Amin. Keturunan yang soleh solehah. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Mobil mewah. Amin. Omah megah. Amin. Bojo sing hoha-hoha. Bisa segera pergi haji ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal Kembali alamin. kepada Allah dengan jalan husnul khotimah. Amin. Engkang tidak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Amin. Engkang tidak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Amin. Yang berangkat ke sini utangnya banyak, mudah-mudahan pulang bisa lunas. Amin ya Allah. Sing bayar sapa? Senajan torong iso bayar tak dongake muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Amin. Kenapa Gus? Kalau pengajian kok rasanya abot lah, Facebookan rasanya semangat. Ingat, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pagi-pagi beliau berjalan ketemu karo setan. Setane nggawa telung perkara, siji awu, loro paku, telu kemul. Kanjeng Nabi bertanya, setan itu untuk apa? Dijawab sama MC-nya tadi, sama setannya kok MC-nya. Apa jawaban setan? Kanjeng Nabi, saya membawa selimut. Selimut ini akan saya sebar ketika orang mendengarkan adzan subuh. Bagaimana mereka dengar adzan subuh tapi nggak mau bangun karena tidurnya rasane anget. Hati-hati ki setan nih. Wih, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Krungu adzan rasane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan meneh. Hati-hati. Saya pengajian di Surabaya, naik taksi pas adzan ngasar, krungu adzan supire misuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dancuk adzan meneh. Krungu adzan dancuk iki piye ta iki aku? Hati-hati, selimut setan itu berbahaya, apalagi selimut tetangga. Ya Allah. Yang kedua, setan, kenapa kamu membawa paku? Dijawab sama setan, paku ini akan saya sebar di bokongnya orang ngaji. Bagaimana orang ngaji rasanya bokongnya panas, duduknya nggak nyaman, pengen cepet-cepet pergi. Maka yang sudah keluar tuh bokongnya ono setane kuwi. Maka coba dilihat, ayo bokongnya panas, ayo metuwo, berarti bokongmu kebak setan. Makanya coba dilihat yang duduk ini, tadi pertama kali datang Pak, itu silo. Suwe-suwe tahiyat akhir, iya. Begitu terakhir, iya. Ya Allah, ya Allah, orang rumangsani tungkai meletek-meletek, ya Allah. Ini yang selonjor saya tahu mesti kena penyakit asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat? Tak tambani sekarang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gampang. Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Mari. Kita coba iki tahiyat akhir. Iya. Itu loh. Masih kayak, wah, tanganmu ngene ngopo? Jangan-jangan kamu flu burung. Yang ketiga apa? Setan membawa awu. Ditanya sama Rasul, setan,
Awune dinggo apa? Ajeng kula sebarke di matanya orang yang ngaji. Bagaimana orang ngaji itu matanya ngantuk, rasanya sepet pahit. Maka ingat, yen mripatmu wis ngene-ngene kuwi setan, bro. Ingat, tak kandhani kowe turu aku ora apa-apa, sing penting awakmu teko. Tapi ingat, kata Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Berarti awakmu pengajian karo Wiwamit hari ini kok rasanya ngantuk terus, berarti pengen cepet-cepet mati. Tak kandhani, saayu-ayune wong lak ngantuk ketok elek, sak bagus-baguse wong lak ngantuk ketok elek. Lah wong bagus wae ngantuk elek, apa meneh MC-ne ngantuk. Wis ireng ngantukan. Neng dibocahke mau. Ya wis ben ra ngantuk tak tembangke. Oh tambah ngantuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene doble. Maka hari ini akan saya sampaikan sesuai pesanan panitia. Kita akan berbicara soal hati. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Muga-muga kabeh sing rawuh atine waras. Amin. Ning Taiwan waras, mulih waras. Amin. Fisike waras, atine waras. Amin. Dompete waras, rekeninge waras. Amin. Yang mau menunggu sampai akhir pengajian selesai, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kehidupan yang istiqomah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Dikaruniai keluarga yang sakinah. Amin. Keturunan yang soleh solehah. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Mobil mewah. Amin. Omah megah. Amin. Bojo sing hoha-hoha. Bisa segera pergi haji ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal Kembali alamin. kepada Allah dengan jalan husnul khatimah. Amin. Engkang tidak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Amin. Engkang tidak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Amin. Yang berangkat ke sini hutangnya banyak, mudah-mudahan pulang bisa lunas. Amin ya Allah. Sing bayar sapa? Senajan turung iso bayar tak dongake muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Ojo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Coba diperhatikan. Gus Miftah mau ngomong soal hati sesuai dengan tema. Mau foto? Ayo foto. Ya. Kayak no meteng kayak sesuk babaran mangan. Saya teruskan, hati ini menurut kitab Al-Munqidhu Minad Dolal itu punya ruangan, namanya ruangan hati. Hati itu punya jendela. Jendela hati itu ada dua. Yang satu jendelanya malaikat, yang satu jendelanya setan. Menungso api yang dileboni malaikat, manusia jelek kalau dimasuki setan. Pertanyaannya, kira-kira atimu kuwi dileboni setan apa malaikat? Setan apa malaikat? Seneng pengajian apa dangdutan? Tony Boster waton munindo bose banter. Ingat, hati itu bisa dimasuki malaikat, bisa dimasuki setan. Tak kandhani le, kuwi rungokno. Sing ngarep rupane kaya Michael Jackson iki lho. Ya Allah, bathuke ombone, ya Allah.
pasti dia ikut organisasi Perbakin, Persatuan Baduk Kinclong. Dirimu dari mana? Temanggung. Ya Allah, pantesan ambune kaya mbako. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, coba dipegang hatinya. Kapan setan itu masuk? Begitu Anda punya niat berbuat jelek, setan itu langsung masuk. Nembe niat mawon, awas sesuk mulih bojoku tak antemi. Baru niat, hatinya ini baunya busuk. Semakin kita busuk, setane semakin seneng. Sebaliknya, begitu kamu punya niat baik, engko akrep sedekah sing akeh, hatinya langsung wangi. Begitu wangi, yang masuk setan apa malaikat? Malaikat. Kenapa? Karena malaikat paling suka dengan tempat-tempat yang wangi. Makanya kenapa kalau kita sholat disunahkan untuk pakai wangi-wangian supaya didekati oleh malaikat. Maka besok surga itu baunya wangi. Kamu besok masuk surga seperti malaikat. Maksudnya apa? Sudah tidak akan mens lagi, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Rumah itu ada, hati itu ada dua. Rumah hati itu diibaratkan seperti rumah. Rumah lahir itu rumah yang kita tempati. Rumah batin itu adalah hati. Saya sampaikan dari rumah lahir. Manusia itu satu dikasih fisik, dua dikasih akal, tiga dikasih hati. Fisik butuh asupan gizi. Apa? 4 sehat, 5 sempurna, 6 wareg. Makanya kalau pengajian pasti acaranya ada 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untu. Makanya orang Jawa bilang ngamal yen orang ngemil ngomel. Cara wong Jawa Timuran ngaji yen orang nguntal ngantuk. Ning awakmu ngantuk mergo bar nguntal. Rumah hati ini juga butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Dzikir. Akal butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Ilmu. Maka orang itu harus imbang antara fisik, hati, dan akalnya. Ada orang yang ininya cerdas, hatinya jelek, ngapusi. Ada orang yang ininya bagus tapi akalnya jelek, gampang dihapusi. Tak kasih contoh. Ada orang yang pinter akalnya, hatinya jelek. Gus Miftah kemarin baru pulang haji. Saya doakan semua yang hadir bisa naik haji minimal umroh. Lah mau ngamin toh orang mangkat. Daftar. Saya semalam cerita sama teman-teman kalian, saya bilang apa? Di Magelang itu ada pengemis. Di makamnya Mbah Dalhar Waliullah. Bisa naik haji. Saya tanya, Anda bisa naik haji dari mana uangnya? Hasil ngemis saya tabung, Gus. Makanya semua yang hadir, kalau Anda pengen haji silahkan nabung. Ngemis, please deh. Sing dideloki nabunge orang ngemis. Pengen haji apa enggak toh? Pengen umroh apa enggak toh? Ya Allah, betapa menyenangkannya di Mekah, di Madinah. Gimana tidak? Sholat di Masjidil Haram sekali itu sama dengan di Taiwan sholat 100.000 kali. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di Taichung 100.000 kali. Makanya jenengan jangan heran kalau ada orang pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Soalnya tabungannya wis akeh. Yang lucu itu kemarin Mas, saya wukuf di Arafah bareng orang itu membawa tas isinya titipan doa dari Indonesia, sak tas kebak.
bingung ini kalau saya baca semua Gus, nanti saya nggak jadi berdoa sendiri padahal banyak banget. Apa jawaban saya? Gampang Mas, tasih dibuka awak mundonga, ya Allah niki enten tiang ingkang nitip donga mang waca dhewe rampung luweh. Lah pas haji saya ketemu orang yang cerdas tapi hatinya jelek. Di depan Masjidil Haram ada tulisan mamnu'ut tadkhin mutlakon. Artinya apa? Dilarang merokok mutlak. Ini orang Madura ini. Ada orang Madura nggak di sini? Madura. Oh, itu Madura. Orang Madura itu tidak pernah bisa jadi tentara. Soalnya nggak bisa berhitung. Berhitung. Oh, satu. Gagal. Ngimami sholat juga payah. Ayo ngimami, iyana kana budu wa iyana kana stain. Nah bakal itu. Orang Madura ini apa Mas? Dilarang merokok, dia merokok. Bul. Polisi datang, haram. Pateni. Polisi ini minggat, ngerokok maning. Datangi polisi lagi, haram. Matikan. Begitu polisinya pergi, sampai yang ketiga kalinya dia ngerokok lagi. Akhirnya apa? Polisi yang tadi datang cuma 6 orang, datang 12 orang. Dia diangkat, dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan dia pinter, pura-pura jadi orang bisu. Karena kalau di Mekah itu orang bisu, orang buta, orang tuli nggak boleh ditangkap polisi. Begitu diangkat langsung dia langsung dilepas. Kuwi uteke pinter, atine bosok. Persis mbahmu persis ngawur kowe. Ada orang yang hatinya ini bagus tapi akalnya jelek. Rewangnya ibu saya di Lampung. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, besar di Jogja. Jadi saya itu puja kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau MC-nya tadi itu Indo Bali. Apa itu ibune babu bapakne kuli. Alah kowe. Hitam manis subhanallah. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Apa Bu? Rewangnya ibu saya ini tidak bisa membaca dan menulis. Dapat surat cinta dari calon suaminya. Waduh bingung. Tapi karena surat cinta akhirnya diciumi tok. Muah. Saya tanya, Mbak itu apa ya? Surat cinta Gus dari calon suami saya. Isinya apa? Saya nggak tahu, nggak bisa baca. Akhirnya apa saya bilang? Gini aja Mbak, suratmu tak wacani. Nanti Gus Miftah tahu, gampang supaya saya tidak tahu. Saya membaca nanti telinganya Gus ditutupi. Lah dia tanya lagi, kalau Gus telinganya ditutup berarti nggak bisa mendengarkan. Ya nggak bisa kan, kamu tutup. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, tolong dibacakan. Akhirnya suratnya tak woco, kupingku ditutupi. Dia tanya, Gus dengar apa enggak? Ora. Kuwi mbake pekok sing maca petuk. Ini hati juga butuh konsumsi.